Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, karena kasih-Nya kita dapat bersekutu dalam bentuk live streaming pada pagi hari ini. Untuk berita gereja dapat Bapak Ibu lihat melalui WA Center GKJB, mungkin Bapak Ibu sudah menerimanya. Dan untuk persembahan, Bapak Ibu dapat mempersembahkan melalui rekening GKJB, di mana nomor rekeningnya sudah tertera di dalam WA Center, berita gereja WA Center. Atau Bapak Ibu bisa memasukkan amplop tersebut di dalam amplop, kemudian Bapak simpan, dan pada saatnya Bapak serahkan ke kantor gereja. Atau ada bentuk yang ketiga, ketika Bapak melewati gereja, pada jam kerja Bapak Ibu bisa memasukkan kepada kotak persembahan yang telah disediakan di samping gereja. Adapun yang bertugas pada pagi hari ini adalah pembawa firman, calon pendeta GKJ Bapak Daru Marhaeni, Primus Bapak Prastianto, berita gereja Bapak Eko Sriantono, pengiring pujian Bapak Iwan, song leader Ibu Trimadu dan Bu Ririn, kantor Bu Trimadu. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki minggu pertama setelah Pentakosta yang oleh gereja-gereja diperingati sebagai Minggu Trinitas. Marilah kita kembali menghayati dan mengimani karya Allah Tritunggal Maha Kudus. Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama. Marilah dengan penuh keyakinan, ibadah Minggu Trinitas ini kita kuduskan dengan pengakuan bersama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai kita. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Agunglah
Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita suatu perintah. Sebagaimana dituliskan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, membaca hukum Tuhan nampak nyata bahwa dalam kehidupan kita kadang belum sempurna di dalam menjalankannya. Kita masih dalam suatu perjalanan untuk menjadi sempurna. Oleh karena itu, marilah kita bersama merenungkan kembali kehidupan kita. Di dalam pertolongan Roh Kudus, mari kita memeriksa hidup kita dan marilah kita berdoa kepada Tuhan memohon pengampunan atas dosa kita. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, di dalam kasih karunia-Mu kami datang pada saat ini, membawa kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami menyadari dosa-dosa dan pelanggaran kami yang mendukakan Engkau. Kehidupan kami yang belum selaras dengan kehendak-Mu. Keinginan kami yang masih mengutamakan diri jauh dari kehidupan yang baik dengan sesama dengan alam. Ya Tuhan, ampunilah kami dan biarkanlah kami mendapatkan pengampunan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh kasih setia kepada kita yang telah mengakui dosa. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah bagi kita sekalian. Marilah kita tanggapin tadi dengan mendaraskan Mazmur 8 yang akan kita nyanyikan secara berbalasan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan kami betapa mulia, di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
akan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, di dalam kasih dan setia Tuhan, pada kesempatan ini kita bersama-sama memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukannya, mari kita bersama di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam kasih sayang-Mu Tuhan, pada saat ini kami duduk berkumpul di sekitar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat kami hendak membaca dan merenungkannya. Biarkanlah firman Tuhan itu sungguh kami mengerti dan kami terima dalam hati kami.
benih firman itu jatuh dalam hati yang siap, sehingga kami di dalam kehidupan kami dapat menghasilkan buah yang sepadan dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntun kami saat ini masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini dibacakan dari Injil menurut Matius pasal 28 ayat 16 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak sekalian, warga GKJ Bandung dan juga saudara-saudaraku umat Kristiani dimanapun saudara berada saat ini. Mari pada kesempatan ini kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur pada kesempatan ini kita bersama dapat bersekutu melalui ibadah online yang diselenggarakan GKJ Bandung, dan semoga ibadah ini menjadi sarana persekutuan bagi kita sekalian. Sebagaimana dibacakan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20 ini, kita menerima berita bahwa ketika Yesus bangkit, Ia menjumpai murid-muridnya di Galilea. Galilea adalah kota yang istimewa di dalam pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Di kota ini, Tuhan Yesus pertama kali memanggil ke-12 muridnya. Di Danau Galilea, Tuhan melakukan mujizat, meredakan angin ribut. Di Galilea juga, kita pernah mendengar kisah ketika Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang dalam sebuah pertemuan dengan 5 roti dan 2 ikan. Kota ini adalah kota yang istimewa karena di sanalah Tuhan Yesus memulai pekerjaan pelayanannya secara terbuka. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, di kota yang penuh kenangan bagi para murid ini, Tuhan Yesus menjumpai mereka setelah kebangkitannya. Di dalam perjumpaan itu, Tuhan memberikan kepada mereka suatu amanat yang agung. Ia mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, ungkapan ini, ucapan Tuhan ini adalah sebuah perutusan. Suatu amanat yang diberikan kepada para murid. Hingga dari kesaksian mereka, hari ini kita pun sebagai orang-orang yang percaya karena pemberitaan mereka berkumpul. Di dalam karya Roh Kudus kita berkumpul sebagai gereja Tuhan saat ini. Tetapi pertanyaan yang sama bagi kita, apakah amanat agung yang disampaikan Tuhan kepada murid-muridnya itu juga sungguh-sungguh menjadi bagian yang kita hayati bersama hari ini? Apakah kita di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh mempertimbangkan apa yang sesungguhnya Allah ingin lakukan? Atau mungkin kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami suatu narasi yang besar yang dikerjakan Allah Tritunggal di tengah kehidupan kita bersama dan di tengah dunia. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semua melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kita sering mendengar gereja dan jemaat Tuhan sering digambarkan sebagai kapal. Kira-kira kapal itu ada di mana? Apakah kapal itu berada di dermaga? Bapak Ibu melihat bahwa kehidupan saat ini sedang bersiap-siap untuk sebuah pelayaran. Bapak Ibu melihat angin, mengecek rute perjalanan, mempersiapkan bekal di dalam kapal. Situasi ini mungkin adalah situasi bagi teman-teman yang, Bapak Ibu yang sedang merencanakan memulai sesuatu. Memulai sekolah, kuliah, memulai rumah tangga, memikirkan hendak menikah. Siapapun kita mengetahui bahwa ada waktu kita bersiap-siap untuk mengarungi lautan. Tapi di dalam masa persiapan itu mungkin kadang muncul juga perasaan enggan, perasaan tidak ingin berlayar karena situasi tidak menyenangkan. Atau Bapak Ibu saat ini berada di tengah lautan. Di tengah lautan yang terbuka luas, Bapak Ibu melayari lautan itu dengan kapal yang baik. Arahnya jelas. Gelombang laut ada, tetapi kita memiliki keahlian yang cukup, memiliki sumber daya hidup yang cukup untuk menyisir gelombang. Kita begitu nyaman dalam perjalanan kita. Sekali lagi pertanyaan untuk kita. Di dalam semua yang kelihatan baik-baik ini, apakah kita memang sedang berlayar ke tujuan yang jelas? Karena jangan-jangan kita hanya menyusuri tempat-tempat yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hidup kita sendiri. Yang terakhir, mungkin ada hari-hari ini Bapak Ibu yang merasa kapalnya sedang berada di dalam gelombang laut yang bergelora. Gelombang itu membuat kapal kita terombang-ambing ke kanan ke kiri. Kadang kita berada di punggung ombak. Kita melihat segala gelombang yang bergelora dari atas. Begitu bergejolak menakutkan. Kadang kapal kita terhempas ke bawah. Gelombang lebih tinggi dari kapal kita. Kita hanya melihat dinding-dinding air. Apakah kita sedang melewati badai kehidupan? Bahkan kadang-kadang di dalam melewati situasi seperti ini, mesin kapal yang tidak dalam keadaan baik mati. Kapal tidak bisa dikendalikan. Dan semua orang mulai panik. Semua orang mulai saling marah, takut.
Mungkin yang membuat orang bertahan di kapal karena di luar itu badai. Dan terus berharap agar kapal tetap bisa bertahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, perjalanan kita mengarungi laut kehidupan sungguh beragam. Beragam situasinya. Tetapi ada yang sama dari setiap pelaut yang harus ia lakukan. Yaitu bahwa setiap pelaut harus mengambil keputusan. Setiap pelaut harus siap untuk mengambil keputusan. Untuk melakukannya, maka seorang pelaut harus mengetahui di mana ia berada. Bagaimana situasinya saat ini. Ia harus tahu kemana ia harus pergi. Dan yang kedua, ia pasti memerlukan kompas. Petunjuk arah. Bapak Ibu sekalian, di dalam pelayaran kehidupan kita, kadang-kadang banyak orang di tengah kehidupan sulit sekali mengambil keputusan. Karena apa? Pertama, mungkin karena orang tidak tahu hidupnya ini berada di mana. Orang tidak tahu kemana ia harus pergi. Apa tujuan hidupnya. Dan yang terakhir, mungkin kompasnya rusak. Ada kesulitan untuk menentukan arah. Kompas selalu menuju ke utara untuk menunjukkan arah mata angin. Tetapi kadang-kadang kompas rusak atau tidak berfungsi. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, seringkali hal ini terjadi. Hal ini terjadi pada kita ketika kita di dalam menghadapi laut kehidupan. Kita tidak lagi memiliki pedoman-pedoman yang tegas. Kita kehilangan arah utara kita. Kita kehilangan pedoman kita. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang sedang kita lakukan dan kemana kita akan pergi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kehidupan kita ini kembali kepada firman Tuhan sebagaimana kita baca tadi. Hari ini kita memperingati Minggu Trinitas, di mana kita pada minggu ini menghayati kembali kehadiran Allah di dalam sejarah manusia. Di dalam karya itulah sesungguhnya tersimpan satu tujuan bagi hidup kita semua sebagai orang percaya. Saya ingin mengajak kita untuk memahami bagaimana Allah bekerja. Bagaimana Allah melakukan misinya dalam karyanya di dalam pribadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, beberapa waktu lalu Dewan Gereja Dunia mengadakan pertemuan berkaitan dengan perubahan iklim. Mereka bertemu di Australia bersama dengan para ahli perubahan iklim dan juga para pemimpin gereja di Australia. Kita tahu pada tahun lalu bulan Juli Australia mengalami kebakaran hutan yang sangat hebat. Kebakaran hutan ini dipicu oleh perubahan iklim yang luar biasa sehingga pada tahun lalu gelombang panas membuat daerah-daerah di Australia begitu kering sehingga kebakaran hutan yang besar terjadi. Di dalam pertemuan itu Dewan Gereja Dunia dan dalam konsultasi dengan para pemimpin gereja di Australia dan para peneliti menemukan bahwa saat ini dunia kita bergerak kepada arah yang mencemaskan. Suhu temperatur global naik 1,1 derajat. Lebih panas sedikit di darat 1,5 derajat. Perubahan ini menimbulkan perubahan iklim yang luar biasa. Di dalam 30 tahun terakhir telah terjadi 2 kali lebih banyak gelombang panas dan awan badai yang menyebabkan banyak daerah-daerah di dunia ini mengalami perubahan cuaca ekstrim. Hari ini bila kita membaca berita, beberapa bagian di Afrika mengalami kekeringan yang sangat parah. Misalnya saja di daerah Zambia,
Pada saat ini mereka mengalami gagal panen dan lebih dari 2 juta orang yang saat ini terancam tidak mendapatkan makan yang cukup. Dalam konsultasi itu dibahas apa yang menyebabkan semua ini. Salah satu yang menjadi titik kritis adalah pertumbuhan industri dan persoalan dari pembakaran yang berlebihan, penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, menyebabkan semua ini muncul pemanasan global. Hampir setiap tempat di dunia ini tidak ada yang lepas dari dampaknya. Kutub di utara dan selatan mulai mencair. Situasi ini menyebabkan juga gelombang laut naik dan mengancam kota-kota dunia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kenaikan suhu global ini adalah dampak dari aktivitas kita yang sulit lagi kita bendung, yang tidak dapat lagi kita hentikan. Kita melihat bahwa keputusan politik dan ekonomi secara global telah membuat dampak yang luar biasa. Persoalannya, dampak itu kemudian menimpa orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan. Karena kekeringan global ini membuat dampaknya kepada negara-negara dengan penduduk miskin menjadi semakin sulit. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, akal budi manusia, apa yang kita pandang baik dan benar ternyata tidak cukup menghentikan kita dari sikap destruktif kita. Dari keinginan kita untuk mengambil, dari keinginan kita untuk menggunakan sumber-sumber daya alam ini secara berlebihan. Oleh karena itu mungkin ada baiknya saat ini kita bersama-sama melihat kembali tata dunia baru, tata dunia di mana Tuhan sejak semula telah merancangnya dan hari ini sedang terus diperbaharui. Bila kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 dan 2, kita akan menemukan bagaimana Tuhan menciptakan dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Allah menciptakan dunia kehidupan dalam 6 hari. Pada setiap hari di mana Ia menciptakan dunia, Ia melihat bahwa segala sesuatunya baik. Allah menciptakan cakrawala. Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Allah menciptakan daratan, tempat benih-benih, tunas-tunas pohon tumbuh dan berbuah. Tuhan menciptakan segalanya. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan citra dan gambarnya. Manusia pertama Adam dan Hawa, mereka adalah 2 sisi yang mewakili kehidupan. Adam arti namanya adalah manusia, Hawa adalah kehidupan. Oleh karena itu ketika Allah memberikan firman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bila kita melihat di dalam teks bahasa Inggris King James Version, di sana dikatakan be fruitful and multiply. Manusia mewakili suatu gambar Allah yang kreatif. Be fruitful artinya berbuah, berkarya, mencipta. Dalam dunia yang ditata begitu baik itu, Allah menempatkan manusia di tengahnya. Agar manusia mengelola bumi ciptaannya, menata dengan indah. Tetapi kita kemudian melihat manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa memberontak kepada Allah dengan memakan satu-satunya pohon yang dilarang. Pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Gambar tentang pohon ini begitu simbolik, menggambarkan keinginan manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Ingin tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi persoalannya ketika mereka memakan buah itu,
justru mereka mati. Mereka terpisah dari Allah. Bila sebelumnya pengetahuan Allah tentang yang baik dan yang benar memelihara mereka, kini ketika mereka melawan Allah, mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi mempercayai Allah dalam segala hikmah dan kebenarannya. Manusia ingin menentukan sendiri apa yang ia pikir baik dan jahat. Maka kita melihat setelah Kejadian pasal 3, satu tata kehidupan yang sangat berbeda. Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Manusia itu keluar dari Eden. Perempuan menderita melahirkan. Laki-laki bersusah payah untuk mengusahakan ladang. Dunia dalam kebijaksanaan manusia justru masuk dalam babak baru di mana apa yang dipikirkan manusia itu justru membahayakan hidupnya. Apa yang dipikirkan manusia terlepas dari Allah itu justru membawa kehidupannya di dalam ancaman. Tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah di dalam kasih, kehendak dan prakarsanya bertindak menyelamatkan manusia. Karya penyelamatan Allah ini dimulai dalam perjanjian dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 12. Kita kemudian melihat bagaimana Allah menemukan Abraham dan menggunakan Abraham beserta segala keturunannya dalam suatu perjanjian yang kudus, di mana Abraham dan keturunannya akan menjadi berkat, menjadi saluran keselamatan, menjadi kaum yang akan membawa dunia kembali mengenal pribadi Allah. Kita melihat Abraham, Ishak dan Yakub diberkati Tuhan. Mereka diberkati dengan keturunan di mana kelak di dalam 12 suku Israel dari keturunan Yehuda itulah akan lahir Mesias. Kepada bangsa ini Allah memberikan hukumnya. Allah menuliskan hukumnya di atas 2 loh batu, Taurat Tuhan. Tetapi ternyata Taurat itu tidak dapat membuat manusia bebas dari dosa. Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 20 mengatakan, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Oleh karena itu kita kemudian mengenal cara penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Mesias. Karena manusia berada di dalam kondisi tidak selamat, maka Allah Bapa di surga dalam firman-Nya Ia menjadi manusia. Firman itu turun dan menjadi manusia dan tinggal dengan kita. Di dalam pribadi Yesus Kristus kita menemukan satu perjumpaan dengan Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada peristiwa Paskah yang lalu di mana kita bersama telah memperingatinya, Yesus telah melaksanakan satu karya yang mulia di dalam kematian dan kebangkitannya. Di dalam karya penebusan inilah manusia kembali menemukan pendamaian dengan Allah. Tidak berhenti di sana. Ketika Tuhan bangkit dan hendak meninggalkan para murid-Nya, Tuhan menjanjikan seorang penolong bagi kita. Disinilah kita menemukan pribadi yang ketiga dari Allah. Ia adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh itu adalah Allah sendiri yang turun ke dalam hati kita. Allah menuliskan di dalam hati kita apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya.
Dan dari dalam hati itulah mengalir kehidupan baru. Agar kita sebagai murid Tuhan meneruskan karya Kristus, meneruskan karya Allah, meneruskan misi Allah di dunia, yaitu membawa kehidupan dan pendamaian antara Allah dan ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, inilah sesungguhnya cerita yang utuh dari karya penyelamatan Allah yang agung. Oleh karena itu Bapak Ibu, merenungkannya, kita akhirnya menemukan kembali bahwa di dalam kehidupan kita dipanggil untuk melanjutkan misi ini. Kita dipanggil untuk bersama-sama dengan Allah memperbaharui ciptaan. Di dalam tujuan inilah kita menemukan tujuan hidup kita. Kita menemukan arah hidup kita. Oleh karena itu, marilah pertama-tama sebagai pribadi, mari kita bersama-sama menjaga dan memelihara keselamatan yang telah kita terima. Mari kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa berdoa dan membaca kitab suci. Itulah kompas kehidupan kita yang membimbing kita untuk mengetahui arah pelayaran kehidupan kita. Yang kedua, mari kita bersyukur. Apapun situasi kita, mari kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang memelihara hidup kita. Sama ketika Adam dan Hawa dipelihara Allah di Taman Eden. Demikian kita diajak untuk ada dalam persekutuan dengan Dia dan mempercayai bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Yang ketiga, mari kita berkarya. Marilah kita menaruh pikiran kita untuk pertama-tama melihat apa yang Allah ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan lagi pada apa yang kita anggap baik dan benar saja, tetapi sungguh-sungguh melihat kemana Allah akan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat melayani. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama mendengarkan persembahan pujian dari PD Sola Gracia. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih kepada persekutuan doa Sola Gracia atas pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kale langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan bila saat ini kami boleh bersama bersekutu memuji nama-Mu, dan kami telah menerima firman-Mu. Biarkanlah kami boleh menghidupi hidup kami di dalam Engkau, dan biarkanlah kami ada dalam persekutuan dengan Engkau sendiri, sehingga di dalam melihat dunia dan menjalaninya, kami tahu bahwa kami berjalan dengan Allah yang penuh kasih dan berkuasa. Dan kami juga percaya bahwa dalam hidup kami pun dapat diberkati dengan satu kehidupan yang berbuah, satu kehidupan yang dapat memberikan dampak bagi dunia. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami ingin berdoa bagi gereja-Mu Tuhan. Biarkanlah Tuhan gereja-Mu menjadi tanda-tanda kerajaan-Mu, di mana orang bisa merasakan kehadiran damai-Mu di dunia. Biarkanlah gereja kami memberikan warna bagi dunia ini. Berkatilah majelis jemaat di dalam kepemimpinan gereja-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang ada dalam Roh Kudus menuntun para pemimpin di gereja ini untuk melihat apa yang baik dan yang harus dilakukan, untuk merespon setiap situasi dunia dengan kasih-Mu. Tuntun setiap pengurus komisi bebadan di dalam kami bersama menjalankan program-program di gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi berkat bagi jemaat, khusus di dalam situasi pandemi COVID saat ini Tuhan, di mana ada banyak hal baru yang harus kami coba dan kami lakukan. Ya Roh Kudus, tuntun kami agar kami boleh melihat bagaimana arah
dan cara yang baru itu harus dijalani. Biarkanlah melalui program-program komisi dan juga bebadan, kami tetap dapat hadir sebagai gereja Tuhan yang memberikan sukacita, yang memberikan pendampingan bagi jemaat dan juga bagi orang di sekitar kami. Pada saat ini terkhusus juga kami ingin berdoa untuk warga yang sakit di dalam kelemahan tubuh dan di dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Titian Wijayadi, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyudi Prabowo, Bapak Heru Setio Atmojo, Bapak Legio, Bapak dan Ibu Husodo, Bapak Wibowo Nathanael, dan juga Ibu Sutoro. Kiranya kasih dan kuasa-Mu Tuhan bekerja melalui tangan dokter, para perawat dan keluarga yang mendampingi, sehingga saudara-saudara kami ini dapat merasakan kekuatan dan kasih Tuhan, sehingga kami harapkan bagi mereka yang sakit dapat sembuh kembali dengan baik. Bagi mereka yang harus menjalani segala keterbatasan di dalam kondisi tubuh dan masa tua mereka, Tuhan yang berikan kekuatan dan penghiburan. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Saat ini kami semua menghadapi satu tantangan yang luar biasa dari dampak pandemi COVID-19. Tuhan berkaryalah di dalam tangan-tangan yang bekerja di pemerintahan. Berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi. Tuhan beserta dengan jajarannya. Tuhan kiranya Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Biarlah pemerintah hadir sebagai pemimpin yang menopang kehidupan bermasyarakat, mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang menolong kami semua dapat hidup, dan biarkanlah keteraturan tetap terjaga di dalam kami hidup berbangsa dan bernegara di dalam kondisi-kondisi krisis yang berat ini Tuhan. Kami semua sebagai anggota masyarakat, biarkanlah kami juga dapat mengambil peran kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Biarkanlah gereja Tuhan juga dapat menerapkan protokol-protokol kesehatan yang baik, agar kami semua dapat terlindungi dan dapat tetap juga pada saat yang sama melayani. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan dan penyertaan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, kami hendak berdoa untuk proses pemilihan pencalonan calon pendeta di gereja-Mu ini Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati proses dan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung dan setiap orang yang berhubungan dengan proses ini. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, untuk Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Biarkanlah melalui hamba Tuhan ini kami terus dapat dikuatkan dan diberkati dalam kehidupan berjemaat. Dan biarlah firman Tuhan dan pengajaran Tuhan senantiasa diberikan di dalam gereja-Mu sehingga kami dapat bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan atas semua kemurahan-Mu ini. Bapa, inilah doa kami. Biarkanlah segalanya kami serahkan di dalam Engkau, Allah yang setia dan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Adapun yang menjadi dasar dari persembahan ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17 demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Untuk mengiringi persembahan, mari kita pujikan PKJ 264 ayat 1 dan 2. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita hantarkan persembahan ini melalui doa persembahan yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersekutu. Kami menghaturkan persembahan ini sebagai perwujudan syukur kami atas berkat-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, semoga berguna untuk dipakai memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Saudara Daru Marhendi. Semoga firman-Mu dapat tumbuh dan berbuah dalam hati dan perilaku kami. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan menjadi saksi Tuhan. Biarkanlah di dalam pimpinan Roh Kudus kita dapat mengalirkan kehidupan dan terlibat di dalam karya untuk memulihkan ciptaan bersama dengan Allah. Itulah tujuan hidup kita bersama. Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Maka kini mari kita mengarahkan hati kita kepada
Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupmu. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Shalom, jemaat terkasih yang mengikuti ibadah online ini. Puji syukur yang sungguh kepada Tuhan Allah Bapa, bahwasanya ibadah minggu ini sudah dapat berjalan dengan kusyuk dan lancar, meskipun kita masih dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Kami atas nama Majelis GKJ Bandung mengucapkan terima kasih kepada setiap personil yang telah terlibat sehingga ibadah ini bisa terselenggara dengan baik. Mari kita tetap tinggal di rumah, tetap sehat dan semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.